Oh iya gini Kang, jadi ceritanya tuh gini. Ya teman saya tuh sempat ngeluhnya gini. Eh, dia nanya ke temennya kan, kenapa nggak pernah mampir ke coffee shopku gara-gara apa ngono. Jawabannya itu, lah wong coffee shopmu tutup terus ya. Gitu kan, berarti itu emang ada aura negatifnya gitu. Aura negatif yang ditaruh di situ sehingga seseorang tidak melihat tokonya. Oh akhirnya melipirlah ke toko yang Lah, baru. nah, dia cari tempat baru. Nah setelah di situ kecantol. Nah, tapi kita bisa ambil kok pelanggan itu dari tempat itu ke diri kita dengan cara-cara khusus, dengan cara-cara yang tidak kemudian harus menyeret dia, kamu harus beli di sini. Kayak sopir angkot itu atau kernet angkot kan kalau cari penumpang digeret-geret ya, nggak iya, begitu, dipaksa tapi oleh dengan cara hati yang menyentuh hati. Oke, berarti ini kalau dibiarkan nanti bakal banyak teror-teror lainnya gitu kan, seperti entah temennya karyawannya jadi makin sakit, entah nanti ada hewan-hewan yang aneh gitu kan. Soalnya saya sempat baca di kontennya Kang Rahim gitu kan, oh ada hewan yang agak mencurigakan jadi harus hati-hati gitu. Terus berarti itu lama-lama Kang ya, itu bikin coffee shop temenku ini gulung tikar. Enggak, kalau dibiarkan ya begitu. Ya kalau mau dibiarkan, mau gulung tikar ya biarkan aja. Meskipun Maksudnya kalau nggak mau ngurus loh ya, ya biarkan aja, ngapain diurus, nggak mau diurus. Kalau pengen bagus ya dibenahi, dirakati, diriadoi dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Memaksimalkan 3 hal, spiritual, kemudian belajar ilmunya, jadi memahami pikiran perasaan, kemudian belajar cara meningkatkan ya, yang secara nyata ya. Yang ketiga adalah tingkah laku, tindakan, sikap kita, dan kemudian karyawan kita itu harus dibimbing. Yang paling penting adalah dulu spiritualnya dibenahi dulu. Oke, spiritual. Kang, berarti biar anaknya ini entar mencegah santet itu datang. Kira-kira pencegahannya gimana? Bisa dengan beberapa barang ya yang kita bisa riadoi, tirakati, dan insya Allah atas izin Allah itu membuat santet itu menjauh dan memperbesar energi kebaikan, energi kelarisan yang memancarkan aura baik di tempat usaha. Oh, jadi langsung auto itu perlahan ntar membersihkan aura negatif di coffee shop temanku itu. Iya. Muncullah aura positifnya, jadi terlihat lagi dan teman-temannya pun datang ke situ lagi. Tinggal bilang dong sama temanmu. Kalau butuh bantuan ya dibantu, kalau enggak butuh ya enggak usah dibantu. Butuh Kang, orangnya panik soalnya, kok tambah sepi gini, coba tanyain dulu ke Kang Rahim kira-kira ada apa gitu. Mungkin saya nanti saya kasih saran untuk bimbingan aja ke Kang Rahim gitu, biar ada solusi apa yang harus kamu lakukan untuk coffee shopmu ke depan. Terus kan benar deh, spiritual ini ya, tindakan spiritual. Ngapain sih spiritual? Contoh Kita konkretnya. kan punya spirit kan. Spirit itu semangat sebenarnya. Semangat yang sebenarnya setiap manusia punya, karena kita dibekali roh. Oke. Roh itu membuat kita hidup, membuat kita bisa bergerak, membuat tubuh fisik, tubuh jiwa bergerak karena ada roh. Kalau rohnya dicabut, mati, tidak bisa bergerak, tubuh jiwanya juga lepas dari. Kang, ini berarti berkaitan dengan tekad dan niat banget untuk membersihkan toko gitu misalnya. Ya, spiritnya kan kita kepada Allah kan. Oke, aku paham. Dia yang punya segalanya. Kalau Anda nggak pernah menyentuh hal ini, maka diri Anda akan cepat lelah. Lelah, capek, nggak bahagia, nggak berlimpah, Gelisah, gelisah, dendam, gampang panik. Pas untuk ditakeh, ria, Iya. Ini karena tidak dibekali spiritual yang baik. Maka dari itu, spiritual ini sisi yang paling penting dalam bisnis, dalam dagang, dalam kerezekian. Lihat saja, kalau Anda bisa lihat dari saudara-saudara ya atau tetangga-tetangga yang
tidak punya bekal spiritual tinggi kemudian berjaya, apakah dia awet sampai akhir hayat? Iya, masuk kan di situ Makanya poinnya begitu. mungkin. Oke. Paling dia habis dapat undangan 1 miliar beli mobil gitu. Habis itu nggak bisa jalan. Artinya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah. Oh iya. Sisi 5 tahun. Dari 5 tahun itu nanti akan ada perubahan. Kalau dia memang membahas spiritual tinggi, insya Allah ya, insya Allah atas izin Allah dia akan berjalan mulus. Jadi tidak terlalu terombang-ambing. Oh. Tapi kalau dia tidak dibekali spiritual tinggi, hanya sok-sokan gitu ya, karena dia merasa wah punya kelebihan yang dipandang orang lain wah gitu ya, wah bisa engkek gitu ya. Iya engkek. Nah, Ndaki maka gitu. ini akan berpengaruh kepada kehidupannya 5 tahun ke depan. Oke, baik. Kalau tidak dibekali spiritual tinggi, pasti Ya, saya mau bilang hancur itu kok nggak enak. Pasti akan ada sisi yang tidak baik gitu ya. Iya, itu kayak ini sistem sama kayak karma-karmaan gitu ya kan. Iya, makanya jangan terlalu melihat sisi orang lain. Wah, itu ya, naiknya mobil mewah, rumahnya bagus, begini-begini. Yo, ketika seperti itu, kamu merasa seperti itu, berarti tanda kamu tidak mampu. Ya kan? Ketika orang ada motor Harley di gas keras kemudian Anda nggak suka, itu berarti Anda tidak mampu. Syirik banget ya mas. Iya, syirik. Itu buasa itu. Bener, aku juga gak setuju. Cara ilmu kebajikan yang tepat adalah bukan seperti itu. Oh. Diteni gue, sesuk tak tuku motor. Jadi jangan kemudian marah-marah. Nggak justru malah menghujat, maki-maki. Kadang sampai lapor ke polisi karena ada konvoy begini menyakitkan. Itu justru orang syirik. Anda tidak mampu. Lebih baik terima saja, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk jadi kepala motor besar. Nah, nanti saya atur. Jadi doa ya jadi. Nanti saya atur cara strategi yang benar yang tidak mengganggu masyarakat. Oke. Itu. Oke, udah tahu kan kira-kira tadi yang disampaikan Kang Rahmi itu udah jelas banget loh guys. Soal kenapa sih coffee shop sepi, toko sepi, atau semacam dagangan kalian atau dagangan anda ini sepi. Jadi penjelasan Kang Rahmi ini sepertinya sudah mewakili apa sih kira-kira yang harus dilakukan gitu. Kang Rahmi mungkin bisa menyimpulkan tadi spirit, terus apa? Ya, tingkatkan iman dengan spiritual yang tepat, kemudian ilmu, kemudian amal ya. Kita harus belajar ilmu, amal, harus action ya, action dengan cara yang baik, bertindak baik, berkomunikasi baik, bersikap baik, berprasangka baik. Ini akan meningkatkan dagang kita gitu ya. Sudah asar ini. Iya, udah Ya. masuk azhar kan gitu. Enak bentar. Nanti next ya kita lanjut. Oke, terima kasih udah nonton Saung Kang Rohim edisi keberapa ini. Nanti catat dan nanti ada bahasa Jawa ntar ditranslate sama editor ya. Terima kasih udah meluangkan waktu buat nonton Saung Kang Rohim kali ini. Next lagi akan dilanjut dengan pertanyaan atau topik yang berbeda dan akan dipilih yang semenarik mungkin dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.